Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Juga izinkan saya mau sapa dulu nih kesempatan yang diberikan ini, kesempatan yang berbahagia kepada kami Pertakindo dan LSP Protakonas. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Manlian, Ronald Asimanjuntak, STMT Demin, IPU ASEAN Engineer, dan juga jajaran di LPJK, dan juga terima kasih kepada tuan rumah ya Universitas Yogyakarta, dan juga mitra kerja BJKW 1, dan juga izinkan saya sapa juga ini ada mitra yang jauh nih tapi sahabat lama ini, Bapak Insinyur Eri Heriadi Mulyadi, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, ya BP2JK juga tadi. Terima kasih dengan jajarannya ya, baik Waketum, Korwil Sumatera maupun Ketua dan jajaran Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Aceh, mitra kami. Juga jauh dari Jakarta datang juga mitra kami, salut sekali nih, dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional, Wakil Sekjen Bapak Bobi. Terima kasih Pak Bobi datang dari Jakarta. Dan juga izinkan kami sapa, ya tentunya Pak Dekan nanti mungkin akan menyusul ya, Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Kuala dan jajaran. Dan juga izinkan kami sapa dosen maupun pengajar dan juga adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kuala. Dan izin juga kami menyapa semua peserta yang juga adalah juga sahabat kami dari keluarga besar Pertakindo, Perkindo, Inkindo, maupun asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, ya, dan mitra usaha semua yang ada, dan juga dari perguruan tinggi dan lain-lain yang diundang. Izinkan kami diberikan tugas hari ini untuk bagaimana memberikan satu pola pikir, suatu sharing peran asosiasi profesi dalam proses pemberdayaan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam rangka forum LPJK. Di sini yang disampaikan adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengembangan usaha berkelanjutan, dan keterkaitan adalah isimpan dan juga penilai ahli kegagalan bangunan. Nah, tapi sebelum dimulai, izinkan saya juga, kami membawa tim rekan di sini, ya, pada kesempatan hari ini. Boleh Pak berdiri, Pak, dari Dewan Pengurus Daerah Pertakindo Aceh, Pak Yudi Kurnia SE sebagai ketua. Ya, terima kasih. Dan juga ada hadir Pak Riki Andri ST sebagai sekretaris Pertakindo Aceh beserta jajarannya. Terima kasih. Izinkan saya bisa turun ke bawah, ya. Izin ya. Terima kasih. Kita coba, siang ini memang lelah ya. Tapi sebelum kami sampaikan peran kami, asosiasi profesi dalam pembinaan kompetensi, di sini kan hadir juga adik-adik mahasiswa, dosen juga dan sebagainya. Tentunya semua mahasiswa sudah berupaya dengan jerih payah dan juga menjelang lulus, sudah memperoleh pendidikan tinggi dengan semua ilmu pengetahuan teknologi, maka siap untuk terjun ke masyarakat dunia nyata. Nah, tantangannya jauh lebih besar, ya. Nah, tantangan inilah peran kami untuk melengkapi apa yang sudah diperoleh di perguruan tinggi pendidikan, yaitu apa? Kami di dalam konteks pemberdayaan masyarakat memberikan pelatihan dan juga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun pemberi kerja, calon pemberi kerja, perguruan tinggi, bisa juga segala macam lembaga, baik pemerintahan, swasta, dan sebagainya. Nah, inilah kita coba sharing. Supaya nanti dengan pelatihan dan pengalaman kerja, maka kompetensi akan meningkat terus. Itulah dalam konteks kami mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan, sehingga adik-adik semua akan bisa meningkat karirnya, kompetensi, dan juga jabatan dan penghasilan dan seterusnya. Baik,
Di sini kita singkat, kita lihat bahwa pemerintah sudah mencanangkan mencapai Indonesia Emas 2045. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun, ada 5 visi yang dicanangkan. Kami bisa berperan di sekurangnya 2 visi, yaitu kita dukung yuk Indonesia mencapai 5 besar ya pendapatan per kapita di tingkat dunia maksimum 2045. Itu proyeksi estimasi dunia, bukan Indonesia. Nah, untuk seperti itu, maka visi yang keempat, daya saing sumber daya manusia, disitulah kami akan berperan sebagai asosiasi profesi. Ya. Dan misi jangka menengahnya itu antara lain peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital. Jadi Pertakindo selain bergerak di bidang jasa konstruksi juga ada non-konstruksi. Nah, salah satunya kami sedang mendirikan LSP P3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di situ juga peran. Jadi dalam arti yang luas. Nah, baik. Maaf. Kita tahu strategi pembangunan jangka panjang sampai 2045 maupun jangka menengah 2025 sampai 2030. Indonesia bertransformasi. Harapan kita adalah kolaborasi masyarakat konstruksi dalam arti luas menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya kita perlu fokus pembangunan wilayah dan sarana prasarana menuju negara Nusantara, pembangunan perkotaan berkelanjutan, implementasi transformasi digital pada dunia usaha konstruksi. Itulah impian kita semua. Nah, kami salah satu dari asosiasi yang siap berperan, bermitra dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai itu. Nah, kita lihat, ini Kementerian PPR dorong penyerapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat. Tadi Pak Eri sudah sampaikan, kalau 1 triliun secara logika menurut PPR itu dibutuhkan 14.000 tenaga kerja konstruksi, maka pagu anggaran 2023 PPR 489 triliun sekian, maka kita butuh 1.024.223 tenaga kerja konstruksi. Semua level, jenjang 1 sampai jenjang 9. Tapi ketersediaan yang sekarang, baik itu zaman LPJKN, LPJK transisi, dan juga sekarang, itu kurang lebih baru ketersediaannya 399.044. Masih ada gap kebutuhan kekurangan tenaga kerja konstruksi 625.179. Untuk tahun anggaran 2023, belum lagi 2024, akan terus berakumulasi. Jadi besar sekali sebetulnya prospeknya buat tenaga kerja konstruksi. Ya, oke. Izinkan sekarang, siapa kami, Pertakindo? Izinkan kami sekilas Pertakindo. Kami dengan SK Menkumham, ya, itu 12 April 2018, lahir di urutan ke-60 dari 62 asosiasi profesi. Ya. Dan sekarang sudah jauh lebih banyak dari itu asosiasi profesi yang ada. Dan lalu kami terakreditasi pada 20 Agustus 2021 oleh LPJK, ya, yang periode Pak Prof. Manlian, itu urutan ke-28. Klasifikasi sipil, kategori umum, dan bercabang. Kategori umum kami bisa mengampu semua subklasifikasi sipil, jembatan, bangunan, jalan, dan sebagainya. Paling banyak jabatan kerjanya. Dan bercabang kami bergerak sekarang di 34 provinsi dan dalam proses untuk tambah 4 provinsi berikutnya. Nah, lalu kami adalah LSP, kami dirikan langsung LSP Pertakindo Konstruksi Nasional pada 14 September 2021 dan pemegang sahamnya adalah keluarga besar Pertakindo di seluruh Indonesia. Dan kami memperoleh lisensi pertama kali Maret 2022 dengan 18 skema jabatan kerja. Ya, dan kami adalah LSP kedua yang peroleh lisensi BNSP pada bulan Maret 2022, sertifikasi kompetensi kerja sipil, LSP yang kedua di Indonesia. Dari yang sekarang sekian puluh LSP yang sudah beroperasi. Nah, lalu pertama kali
pada bulan akhir Mei di 2022, kebetulan ada Rakernas 5 Perkindo di Yogyakarta, Ketua LPJK mengumumkan bahwa LSP Pertakonas adalah LSP kedua di klasifikasi sipil atau LSP keempat di konstruksi yang berperoleh lisensi dan sudah bisa memproduksi SKK-nya. Terhitung mulai Juni 2022 ya dengan 18 skema. Dan Februari 2023 kami sudah peroleh lisensi menjadi 96 skema. Februari 2023 tambahan skema terlisensi. Dan di akhir 2022 Kementerian PPR secara acak memilih kami adalah salah satu LSP yang dari 3 besar nasional dari segi monitoring, evaluasi, dan pengawasan mutu. Dan beruntung kami dengan perjuangan menjadi LSP terhitung sekarang di dalam akreditasi Komite Akreditasi Nasional kami sudah masuk ke dalam tahap ke-8. Dan menurut catatan adalah LSP keempat di secara nasional yang tahap ke-8. Yang syarat akreditasikan adalah mutlak bagi LSP. Dan seterusnya. Tentunya kami belum apa-apa, baru mulai di sini. Nah, kami ini mengajak semua kita berkolaborasi. Karena kita tidak ada lawan. Yang ada adalah mitra. Makanya prinsiplah mari kita berkolaborasi bersama-sama, kita bersanding. Yuk kita bertanding di dalam inovasi dan teknologi, bukan di dalam bisnis yang secara kasar atau di dalam hal menjelekkan lawan. Jadi kita bertanding inovasi, tanding inovasi, bersanding kolaborasi kerjasama. Kenapa? Karena pangsa pasar kita besar sekali di seluruh Indonesia. Besar, apalagi mencapai Indonesia, Mas. Besar sekali, termasuk di provinsi. Yuk, kita nggak bisa kerja sendiri. Itulah peran kami mengajak sama-sama untuk bersatu. Ya. Oke, sekarang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena PP 14 tahun 2021 mewajibkan asosiasi profesi terakreditasi, peran utamanya antara lain 25% bobot akreditasi adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sekarang inilah yang manfaat langsung kepada Bapak Ibu yang akan memperoleh sertifikat kompetensi kerja selaku tenaga kerja konstruksi. Kami lakukan pelatihan ya berbagai macam bentuk untuk meningkatkan kompetensi, pelatihan aksesor kompetensi. Jadi kami berharapkan juga dosen-dosen ya peneliti dan sebagainya selain sebagai dosen juga bisa menjadi aksesor LSP ya. Jadi dapat koin, dapat poin dan mengadakan aneka seminar webinar, penerbitan jurnal kita akan mulai. Nah, pemberdayaan anggota itu ada 2 sudut pandang yang kami lakukan. Peningkatan kompetensi dalam arti yuk kita tingkatkan gali inovasi dan teknologi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan penghasilan dengan berusaha tenaga kerja. Contoh konkret, tenaga kerja konstruksi ambil SKK, bisa menjadi dosen, bisa menjadi peneliti. Tapi yang bersangkutan bisa menjadi tenaga kerja konstruksi sebagai penanggung jawab teknis badan usaha, penanggung jawab subklasifikasi badan usaha. Yang usernya adalah anggota Inkindo, anggota Perkindo, anggota perusahaan badan usaha kontraktor, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita. Nah, dengan demikian kami akan mediasi sebagai berusaha tenaga kerja. Ada kebutuhan di badan usaha untuk penanggung jawab teknis, tenaga kerja konstruksi, penanggung jawab subklasifikasi, kami fasilitasi SKK-nya, kami bina, dan sebagainya. Nah, bina oleh asosiasi profesi Pertakindo, sertifikasi oleh LSP Pertakonas. Nah, dengan demikian, maka kami akan berkolaborasi dan sudah dan akan terus berkolaborasi dan bermitra dengan segala macam, ya tentunya berkonsultasi terus secara intens periodik dengan LPJK, ya dan Kementerian PPR, tentu juga dengan BNSP, lalu juga dengan perguruan tinggi, ya segala macam perguruan tinggi yang ada sudah kami bermitra, proses SKK-nya, dosennya, mahasiswanya yang mau lulus ya, segala macam jenjang, SMK, lalu adalah pemerintah pusat dan daerah, BJKW, ya BJKW 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan juga dengan badan usaha milik negara, daerah, swasta, asosiasi profesi, dan asosiasi badan usaha, ya termasuk Inkindo dan Kpknas tadi. Nah, itulah yang kami akan terus bersama-sama. Dan ini beberapa gambar pelatihan tenaga kerja konstruksi yang sudah kami lakukan, ya antara lain ini gambarnya, dan ini seminar webinar, dan di sini kami bangga sekali
Januari 2022, 26 Januari 2022 kami melakukan pelatihan asesor. Pertama kali Ketua LPJK dan Ketua BNSP ketemu di kantor kami di Kelapa Gading. Beliau berdua mengakui tidak pernah ketemu secara fisik itu di segala macam instansi kecuali di kantor. Nah, ketemu sekali di asosiasi adalah Asosiasi Pertakindo dan LSP Pertakonas. Januari 2022 itu ada Ketua LPJK, Ketua BNSP, ya, dan di situ dilihat situ meriah sekali, ya. Prof Manlian juga ada di situ. Lalu pelatihan aksesor LSP Pertakonas kita lakukan juga, workshop, ya, dan macam-macam lagi yang akan terus kami kembangkan sesuai kebutuhan pasar. Nah, ini juga di ICA Serpong ya Pak Prof ya, tahun yang lalu ya Prof. Itu ada Ketua LPJK, Prof Manlian, ada Pak Niko, ya, ada yang dari lain-lain. Kita adakan satu forum jasa dan usaha konstruksi Indonesia. Ya, kami adakan satu seminar bersama. Prof Manlian juga ikut di situ di dalam Ketua LPJK dan seterusnya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembangkan nanti dalam diskusi. Kami siap untuk menerima pertanyaan, kritik dan saran. Demikian, terima kasih. Izin rekan saya lanjutkan, Pak Motercaya. Ya, saya lanjut materi yang disampaikan oleh Pak Aris selaku Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Pak Prof Manlian dan beberapa unsur yang sudah hadir dari DPN Inkindo, mohon maaf, ada Pak Heri, sama-sama dari Jakarta, dan juga yang hadir cukup luar biasa. Kemarin kita sudah bersama Pak Prof dengan Dekan, kami melakukan satu kesepahaman terkait dengan bagaimana program-program ke depan terkait dengan PKB dan kegiatan-kegiatan sertifikasi seperti program dari LPJK. Mungkin saya bisa melanjut di slide berikut. Sebagai paparan pengantar, di sini kita melihat ada satu skema yang mungkin tadi kalau detailnya itu disampaikan oleh Prof ATM, tapi di sini saya nggak bawa yang berat-berat, yang ringan saja Prof. Di sini ada gambaran, ada kontraktor pelaksana, ada pengguna jasa, di sebelah kanan itu ada konsultan perencana, sebelah kiri ada konsultan pengawas konstruksi, dan ada kontraktor spesialis dan kontraktor subkontraktor. Jadi kalau bicara masalah struktur atau kerja sama konstruksi, tentu ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua sebagai pelaku jasa konstruksi. Tetapi di sini saya tidak mungkin menjelaskan tentang tanggung jawab dan apa masing-masing tugas. Tapi di situ bisa kita lihat bahwa ada tenaga kerja yang terlibat dari semua unsur, baik di pengguna jasa, baik di konsultan perencana, konsultan pengawas, dan juga paling penting itu di kontraktor pelaksana, dan kontraktor spesialis dan kontraktor subkontraktor atau subkontraktor. Kemudian di sini ada ketentuan yang mengatur bahwa kewajiban
untuk tenaga kerja yang terlibat tadi di semua unsur itu adalah tenaga kerja yang kompeten. Kompeten artinya kompeten adalah tenaga kerja yang bersertifikat. Itu sesuai ketentuan. Mungkin ini undang-undang yang tadi disampaikan oleh dari Dirjen BK, Ibu Ida ya. Kalau kita mengulang lagi bahwa ini merupakan suatu amanat terkait dengan keharusan semua tenaga kerja untuk memperoleh atau memiliki sertifikasi konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Di ini sudah jelas sebagai tenaga kerja dan sebagai pengguna tenaga kerja itu wajib menggunakan tenaga kerja bersertifikat. Kemudian di PP nomor 2 tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor Jasa Konstruksi nomor 2 itu menjelaskan bahwa proses sertifikasi itu melalui suatu proses uji kompetensi. Kemudian proses ini berlaku, sertifikat yang terbit berlaku selama 5 tahun, dan juga proses perpanjangan. Ini mungkin sangat berhubungan dengan materi hari ini, yaitu memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Satu ilustrasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa ada kompetensi. Jadi kompetensi ini yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau knowledge, skill, keterampilan, dan attitude, sikap kerja. Saya kira ini sudah merupakan bagian yang akan ditelah oleh masing-masing LSP ketika kita melakukan proses sertifikasi. Ini yang diterjemahkan atau kita akan menggali daripada kemampuan asesi untuk mendapatkan sertifikasi tadi, apakah mereka kompeten dengan tidaknya. Ini alur proses sertifikasi yang umum kita sudah lakukan di LPJK dan BNSP, yang kita selaku LSP itu sangat taat mengikuti aturan yang ada, bahwa proses sertifikasi itu ada proses yang panjang, di mana ada proses pemohon melalui portal perizinan, kemudian akan mendapatkan ID izin. Proses permohonan ini akan diterima oleh LSP by sistem. Verifikasi akan dilakukan oleh LSP. Ketika lengkap, kita akan lanjutkan untuk proses invoice untuk pembayaran. Dan kalau tidak lengkap akan ditolak dan kembali kepada portal perizinan. Ini sudah umum dilakukan, teman-teman yang sudah mempunyai SKK sudah paham proses ini. Dan ketika sudah ada ajukan pembayaran, maka proses itu harus dibayar. Ketika dia 7 hari belum melakukan pembayaran, maka akan ditolak kembali. Kemudian ini proses berjalan sampai ada proses penjadwalan pelaksanaan sampai pelaksanaan uji kompetensi di LSP. Hasilnya ada 2. Kompeten, artinya kita akan proses sertifikatnya. Kalau tidak kompeten, maka akan dikembalikan proses kembali di. Ya, jadi ini mungkin proses alur yang dilakukan di LSP. Kita lihat bahwa ada beberapa prasyarat dokumen, itu apa saja yang harus kita lengkapi, baik misalnya persyaratan dasar, ijazah, dan pengalaman, itu juga ada persyaratan KTP, foto NPWP, dan ijazah, sertifikat lain yang bisa mendukung. Kemudian proses registrasi ini sangat penting dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak pemateri kedua terkait dengan e-simpan. Ini e-simpan ini sangat terkait ketika kita membuat sertifikasi atau menginput data. Data e-simpan ini ternyata terkoneksi dengan data BJKW. Jadi proses kita untuk menerbitkan sertifikat itu, kita tidak lagi melakukan sertifikat atau asesi yang memasukkan data yang asal gitu. Jadi kalau bisa ini data yang benar, sehingga pada saat dia mengikuti proses lelang, data ini akan diverifikasi di proses pelelangan. Apa aja yang diinput itu semua sudah tercatat, mulai dari tahapan-tahapan yang dilakukan di
portal perizinan. Ada proses, izin Ibu Moderator diingatkan Bu, ya, takut lewat waktunya. Jadi proses metode asesmen ini dilakukan oleh yang ada di LSP. Ini mungkin yang paham ini adalah asesor. Ada proses metode asesmen yang dilakukan adalah metode observasi, ada kegiatan terstruktur, ada tanya jawab, verifikasi portofolio, dan ulasan produk. Ini metode-metode asesmen yang dilakukan oleh asesor kami di LSP Pertakonas atau di LSP lainnya. Ya, ini ada metode sertifikasi yang dilakukan untuk metode observasi. Jadi menggunakan bukti langsung. Jadi observasi ini bisa dilakukan kepada beberapa skema atau jabatan kerja, baik jenjang 4, 5, 6 sampai jenjang 7 ini bisa dilakukan. Apabila seseorang dengan pengalaman 0 pengalaman, itu kita bisa melakukan sertifikasi dengan menggunakan observasi. Dia bisa mempresentasikan semua elemen kompetensi yang ada di dalam SKK ini. Kemudian ada metode ini berdasarkan petunjuk yang ada dari BNSP, itu proses dengan menggunakan metode sertifikasi portofolio. Jadi semua pengalaman lampau itu akan kita verifikasi dengan beberapa tahap sehingga proses sertifikasi bisa berjalan dengan melengkapi beberapa aturan bukti dan juga tahapan-tahapan yang mungkin bisa dilewati oleh proses di asesmen, ada pra-asesmen dan asesmen. Ini ada yang disebut dengan skema. Jadi skema yang bisa kami tampilkan di ini ada jenjang 5 itu dari SKK ini itu menjelaskan tentang kemampuan apa yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia akan memperoleh sertifikasi jenjang 5. Ini jenjang 5 seperti kemampuan untuk menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum. Ini bisa nanti kita lanjutkan atau nanti bahannya akan kita share juga di panitia. Ini jenjang 7 dan jenjang 8 dan jenjang 9. Ini adalah skema, kemudian kita mungkin sedikit yang bisa potensi yang bisa dilakukan sertifikasi untuk kelulusan atau lembaga pendidikan. Berani saya tampilkan Universitas Siakuala di sini logonya karena kami sudah PKS Pak Prof. Jadi udah ada legalitasnya Pak. Terima kasih. Jadi potensi yang bisa kita lakukan sertifikasi itu sudah dijelaskan tadi sama terkait dengan tugas dari BJKW ini, bagaimana bisa memberikan pembekalan atau pemberian kompetensi tambahan 12 jam pelajaran, 24 jam pelajaran, dan 32 jam pelajaran itu 12 jam pelajaran untuk SMK, 24 jam pelajaran untuk jenjang 5, ini untuk diploma 3, dan 32 jam pelajaran atau SIBIMA, dan SIBIMA ini bisa untuk jenjang 7 fresh graduate. Ada persyaratan untuk fresh graduate ketika akan mendapatkan sertifikasi jenjang, ini aturan PP nomor 8 tahun 2021 ya, mohon maaf. Jenjang 7 itu bisa diberikan kepada mahasiswa yang sudah S1, yang sudah selesai, ini bisa kita berikan sertifikatnya. Proses sertifikasi dan masa berlaku. Jadi kalau untuk yang jenjang 7 fresh graduate, ini sesuai aturan dan ketentuan, jenjang 7 fresh graduate berlaku 1 tahun. Jadi kita LSP sebenarnya bisa menerbitkan sertifikasi ini. Tetapi kalau jenjang 7 belum bisa dipenuhi, maka kita bisa melakukan dengan jenjang di bawahnya atau jenjang 6. Ada di sini di SK 33 di Bina Konstruksi, ada 26 jabatan kerja sektor jasa konstruksi yang sipil, barangkali saya bisa munculkan di sini, yang punya potensi bisa dilakukan di diploma 3. Jadi jenjang 5 ini sebenarnya bisa setara untuk mahasiswa tahap akhir.
Jadi mereka udah memenuhi kualifikasi sekian SKS, misalnya sudah kerja praktek, punya memenuhi ini, maka jenjang 5 bisa memenuhi mendaftar untuk jenjang 5. Kemudian, ya, baik. Terima kasih untuk jenjang 7 ada, dan saya teruskan aja. Ini satu slide terkait dengan hubungan jenjang dengan pendidikan. Dari sini kalau kita lihat yang tengah itu adalah jenjang 1 sampai jenjang 9. Itu kualifikasinya, kemudian sebelah kiri atas itu adalah jenjang pendidikan dan persyaratan-persyaratan dasar. Sekedar bisa saya sampaikan terkait dengan LSP Pertakonas, kami sudah hadir di seluruh Indonesia di 34 provinsi dengan 24 asesor. Hari ini kami ada 96 skema yang bisa kami layani dengan 66 TUK di seluruh Indonesia. Izin saya minta waktu 2 menit untuk menampilkan profil dari LSP. Selamat datang di PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional. Dalam langkah monumental untuk memajukan industri konstruksi Indonesia, PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional atau LSP Pertakonas telah muncul sebagai pelaku utama. Didirikan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi Pertakindo, Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, LSP Pertakonas menerima rekomendasi lisensi LSP bidang jasa konstruksi Pertakindo dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjalanan LSP Pertakonas dengan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional pada tanggal 14 September 2021. Namun, yang membuatnya lebih luar biasa adalah kehadiran 37 unsur pemegang saham yang mewakili anggota Pertakindo di 34 provinsi. Ini adalah tonggak penting dalam upaya bersama untuk mengangkat standar industri konstruksi nasional. Pada tanggal 14 Maret 2022 Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pertakindo Konstruksi Nasional. Dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, LSP Pertakonas secara konsisten telah memenuhi kompetensinya sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014, Pedoman BNSP 202 versi 2014, dan Pedoman BNSP 210 versi 2017. Dengan diberikannya lisensi BNSP kepada LSP Pertakonas, LSP Pertakonas mendapatkan hak untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi. PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional melayani 96 skema sertifikasi, mulai dari level operator, teknisi, analis dan ahli, jenjang 1 hingga 9. Berikut adalah klasifikasi yang kami layani di PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional. Hingga saat ini LSP Pertakonas telah memiliki 204 asesor di seluruh Indonesia. LSP Pertakonas akan selalu memastikan bahwa asesor yang terlibat dalam proses sertifikasi adalah individu yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar profesionalisme yang tinggi, demi menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional telah berhasil mendirikan tempat uji kompetensi yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Inisiatif ini sangat memudahkan para tenaga ahli konstruksi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja di berbagai kota di tanah air. Semoga PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional terus mengembangkan jaringan tempat uji kompetensi mereka dan memberikan layanan yang bermutu tinggi bagi para tenaga ahli konstruksi di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak paparan singkat PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung pada website kami. Salam Konstruksi Indonesia.